Baik, saya persilahkan dulu Pak Dr. Salih. Kita santai-santai saja. Ya, Ambon Pak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Lalu kemudian hasil-hasil riset kami itu kita buat pengabdian masyarakat, di mana pengabdian namanya pengabdian dakwah dan perikanan. Astra Indonesia, kerjasama dengan Astra Indonesia. Lalu kemudian kita juga didampingi oleh Universitas Indonesia untuk bagaimana menggerakkan home industri masyarakat. Lalu kemudian kita buat bakso ikan dan nugget ikan rasa pala dan cengkeh. Lalu kemudian program ini kita belikan mesin. Lalu kemudian kendala-kendala yang kita hadapi bahwa ternyata butuh tenaga teknis terkait dengan bagaimana memudahkan home industry itu bisa membuat semacam adonan. Karena adonan yang ada di pasaran itu yang merek Maxindo itu sekitar 40 juta. Kemarin kita beli mesinnya itu sekitar 45 juta. Nah, dari situ mungkin kita bisa semacam berkolaborasi pengetahuan, karena kebetulan visi misi kampus Yayan itu adalah integrasi keilmuan. Maka tidak cukup rasanya ketika hanya agama yang bisa menyentuh masyarakat. Hanya agama sebagai cara untuk menggerakkan desa sejahtera. Kebetulan programnya namanya Desa Sejahtera. Bagaimana membuat adonan, bagaimana packing, bagaimana dia punya vakum. Nah, ini kita butuh teman-teman dari teknik untuk bagaimana bisa kerjasama. Lalu mungkin nanti kebetulan saya sebagai wakil dekan 3 bidang kerjasama di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ya, kita nanti buat semacam MOU atau nota kesepakatan kerjasama dengan UMI untuk bagaimana program Desa Sejahtera ini bisa kita kembangkan. Kita jadikan semacam penguatan ekonomi home industry berbasis pariwisata. Kebetulan Banda ini adalah termasuk daerah kawasan wisata yang memiliki lumbung ikan nasional yang cukup banyak, tetapi belum dijadikan uang. Artinya hartanya berlimpah, tapi belum dikemas dengan teknologi yang agak-agak canggih, sehingga mereka miskin di tengah kekayaan. Kerjasama yang produktif, ya, dengan berkolaborasi keilmuan, sehingga percepatan yang ingin kita wujudkan bagaimana Banda sebagai negeri cengkeh dan rasa pala. Nah, tentunya kami mungkin bisa mendapatkan semacam kita sharing bagaimana kira-kira bisa nggak kita produk home industry itu kita fasilitasi dengan teknologi manual, tapi murah, tapi bisa dimanfaatkan, tapi outputnya bisa menghasilkan kayak adonan, bagaimana cara memutar kayak adonan itu, terus pakai teknologi apa. Nah, ini mungkin Oke, kan Banda daerah ya. Ya, jadi ini yang manual, kita pakai sablon karena tuntutan kemarin tentang harus ada kemasan, jadi kita akhirnya sablon saja. Nah, ini yang kita sudah buat ini. Ini sudah Pak, yang sampai kita nugget sudah ini. Ini baru dijadikan atau sudah ada packing ini? Enggak, ini belum, masih rencananya mau kayak begini. Oh, kalau yang sudah di packing hanya masih kayak begini. Baik. Nah, ini yang rencananya kita mau hasilnya kayak begini. Nah, ini tempatnya Pak, wisata. Jadi ini Banda Neira yang ini yang kita mau kerjakan ini. Bagaimana penyiapan kultur masyarakat
Makanya kita buat naskah khutbah di masjid-masjid itu, naskah khutbah program Desa Sejahtera. Jadi semua masjid setiap hari Jumat itu mendengar khutbah itu bagaimana memajukan Desa Sejahtera itu. Lalu kemudian penyiapan Desa Sejahtera melalui home industri. Nah ini kita di nomor 2 ini. Karena ketika agamanya bagus, sembahyang kuat tapi kere, wah itu juga bahaya, bisa jadi kafir. Jadi kufur. Nah, makanya kita ke pendekatannya multi. Lalu kemudian kita membuat event-event budaya, pesta religi, lomba pengembangan wisata Banda Neira, bentuk integrasi wisata. Nah, kita harus kampus, Pemda, masyarakat bersama untuk membangun masa depan Banda World Class Integrated Tourism Guide Village yang Balda Tontoibun Watorab Burgofur. Nah, ini cita-cita besar. Nah, kampus tidak bisa sendiri, harus banyak kampus yang keroyok ini program. Jadi ini kondisi Banda ini. Jadi benteng ini di Banda ini kecil, tapi ada 10 benteng di sini, Pak. Di situ kita bisa bayangkan betapa Banda ini mau menjadi pusat dagang rempah-rempah masa lalu. Kita naik di benteng ini, memang seluruh wilayah Banda ini kelihatan. Jadi mungkin saja dulu di sini pusat pasar rempah-rempah, jadi seluruh kapal di seluruh dunia berdatangan di sini. Lalu benteng ini semua tiang-tiang ini ada meriam, sampai sekarang itu masih ada. Dia punya puing-puing persenjataan yang ada Belanda punya di sini. Nah, mungkin itu hal-hal yang menurut saya bagaimana kampus memikirkan ini, kita bisa melakukan integrasi kerjasama sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di Banda ini bisa kita lakukan bersama. Terima kasih Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih sekali Pak Syarif bersedia untuk memberikan informasi Ambon. Ini kalau Banda itu nama pulau. Kecamatan. Kecamatan Maluku Tengah. Enggak, Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Banda. Jadi kami bisa berkontribusi dalam hal untuk packing dan teknologi packingnya. Ya, jadi bukan sablon, jadi memang alat cetaknya ini memang sudah kita impor langsung, dan itu desainnya kita bawa saja, sana tinggal dicetak saja. Itu memang disiapkan fasilitas untuk UKM yang ada di Makassar. Jadi alhamdulillah itu kita bisa manage itu. Yang kedua, tentang teknologi pengolahan ini ikan. Kalau di Makassar sendiri kan kita ada beberapa perusahaan pengolahan ikan itu. Jadi yang pernah berhubungan dengan penelitian Fakultas Teknik itu adalah proses pemanfaatan ini ikan bukan cuma untuk menjadi bakso, tetapi juga menjadi abon ikan. Ini salah satu yang demand-nya cukup tinggi untuk diekspor, abon ikan. Jadi abon ikan ini bahan ikan yang dihaluskan, kemudian digoreng dan dikeringkan. Jadi yang kita bantu adalah teknologi pengeringannya, dan ini sangat-sangat bisa diaplikasikan di rumah-rumah tangga. Jadi membuat alat untuk pengering ikan yang sudah digoreng sehingga dia bisa menjadi abon ikan. Ini abon ikan ini sangat besar dia punya permintaan karena dia sekarang menjadi lebih tren dibanding abonnya sapi, daging sapi. Karena ini dianggap lebih sehat. Ya, jadi diberikan perasa, dimasak, digoreng, kemudian dikeringkan sehingga dia bisa tidak apek dan dia bisa tahan lama. Nah, itu yang mahasiswa kita sudah mencoba untuk membuat, dan itu sudah bisa digunakan. Jadi kami sangat menyambut dengan sangat antusias kalau misalnya teknologi. Tapi itu ada yang perlu mungkin kita pahami sama-sama, Pak. Produk ikan yang Bapak di Maluku, saya yakin itu
banyak jenis ikan ya. Ya. Hanya kalau kita bicara tentang pembuatan bakso, ada sedikit perlu pemahaman kita untuk jenis ikannya. Karena kalau jenis ikan laut itu banyak sekali jenisnya, dan ada beberapa jenis ikan laut itu yang kulitnya itu masih sulit untuk melalui proses penggilingan sehingga dia bisa menjadi produk akhir itu bakso yang seratnya bagus dan alatnya ini bisa tahan lama. Seperti contoh misalnya kalau ikan ikan tuna, dan ada ikan yang lain yang kulitnya itu agak alot, itu sulit di blender, dihancurkan, Pak. Jadi saya kira Bapak paham itu yang memang perlu kita yakinkan dulu jenis ikannya apa, sehingga kita bisa sesuaikan dengan dia punya blade, pisaunya, pisau dari alat potong. Karena kalau desain pencacah tulang ikan itu sudah bisa kita desainkan, buatkan, hanya selalu kendalikan. Di sini ada juga departemen kita kelautan, ya, Fakultas Ilmu Perikanan Kelautan, dan kita bisa sama-sama bekerja sama bikinkan itu alatnya, blade-nya. Hanya itu tadi untuk jenis ikan tertentu itu perlu kita sesuaikan pisaunya. Karena ini kulit ikan tuna dan ada ikan laut jenis saya juga lupa namanya itu ya, yang kulitnya itu alot sekali. Jadi kalau dia dipakai untuk memotong itu biasanya bisa membuat cepat panas ini alat karena dia tidak cukup kan alot kulitnya itu alot, jadi tidak hancur ikannya, tidak hancur dagingnya gara-gara kulitnya ini menghambat putaran motornya. Nah, jadi kita mesti karakter ikannya dulu. Jadi memang bagus sekali kalau kita perlu visit dulu, identifikasi ikan, jenis ikan yang memang banyak Bapak katakan tadi melimpah. Kita mesti identifikasi jenis ikannya, kemudian untuk kita lakukan pemetaan, misalnya di Kecamatan Banda ini ada beberapa kelurahan, beberapa sentra produksi ikan. Nah, ikan-ikan apa yang dominan diproduksi wilayah tersebut, sehingga desain yang kita berikan nanti itu cocok dengan ikan yang ada di kelurahan tersebut. Jadi jangan sampai kita memberikan desain yang tidak cocok dengan jenis ikannya, sehingga nanti masyarakat menjadi merasa alatnya ini tidak cocok, tidak pas. Jadi kita memang harus kenali dulu, karena ada banyak karakter ikan juga yang kalau sudah dimasak ya sudah lunak, bisa langsung dicacah, dihancurkan. Tapi kalau yang kulitnya itu alot, itu walaupun sudah dimasak itu dia tidak putus, dia punya rantai ikatan kulit. Itu yang seperti agak plastik, seperti karakternya itu elastis walaupun sudah matang. Itu yang perlu kita pahami dulu, identifikasi ikannya, Pak. Kemudian produk-produk yang lain untuk home industry ya, seperti jadi memang bagusnya kalau misalnya sekarang ya kita buat MOU, sehingga dari MOU itu kita bisa buat dia punya detail aktivitas yang bisa kita lakukan. Contoh yang pertama adalah penelitian bersama, kemudian mungkin teknologi tepat guna yang bisa kita lakukan sama-sama, dan juga kalau kami di sini sudah ada proyek namanya proyek Desa Mandiri Energi. Jadi Desa Mandiri Energi ini adalah desa binaan kita, di mana kita identifikasi dari desa tersebut ternyata ada sumber mata air yang bisa dijadikan sebagai sumber untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sehingga desa tersebut tidak lagi tergantung dengan jaringan listrik dari PLN yang mungkin jaraknya jauh, tetapi dia bisa mandiri dengan teknologi mikrohidro yang kita kontribusikan ke desa tersebut, desa mandiri. Kalau Bapak punya konsep desa sejahtera, itu memang saya kira sangat bagus. Hanya kita perlu dulu memang mendefinisikan yang dimaksud desa sejahtera itu apakah mungkin mirip dengan desa mandiri dalam hal energi, ataukah ini dalam hal sumber PAD-nya,
Apakah memang ada standar tertentu di mana masyarakatnya dianggap jumlah yang pengangguran itu sudah jumlah tertentu, persentase tertentu, kemudian mayoritas masyarakatnya sudah bisa punya pekerjaan, kemudian juga bisa menghasilkan produk yang dia bisa jual melalui misalnya ada koperasi di sana atau ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bisa mengakomodir mereka punya produk rumah tangga, atau bagaimana definisi itu yang kita mesti sama-sama dulu sepakati. Apa konsep desa sejahtera ini, apa dia punya tolok ukur sampai kemudian kita katakan dia sudah sampai pada tahap sejahtera. Kalau kami desa Mandari Energi itu standarnya memang sudah jelas, dia punya tolak ukur bahwa tidak lagi tergantung kepada jaringan listrik dari PLN. Jadi desa tersebut kita tidak fokus ke bidang yang lain, tetapi khusus untuk energinya. Karena kita rata-rata menggunakan untuk rumah tangga, dia sudah tidak ada masalah untuk satu televisi, kemudian penerangan rumah itu sudah bisa terpenuhi. Apalagi sekarang sudah banyak produk yang dengan watt yang kecil, jadi kita LED dengan LED, lampu LED, kemudian energinya itu untuk peralatan elektronik, radio dan televisi itu. Penerangan rumah itu kalau sudah terpenuhi itu semua tanpa mereka harus mengeluarkan biaya untuk membayar ke PLN, maka itu kita kategorinya sudah masuk desa mandiri energi. Nah, itu yang kita jadikan tolok ukur. Jadi kalau misalnya ada desa sejahtera, tentu ada tolok ukurnya. Apakah kita melihat dari sisi PAD-nya atau penganggurannya atau jumlah perputaran ekonomi di sana, memang kita harus sepakati sama-sama. Kalau memang kita mau terlibat di bidang tersebut. Kemudian sekarang ini mungkin perlu kita sama-sama, kalau di Makassar sekarang ini saya baru tadi pagi dapat informasi bahwa Departemen Koperasi UMKM ini sudah melaunching untuk dana ini Pak, dana bantuan untuk UMKM. Bantuan UMKM, dan itu dananya cukup besar disediakan oleh negara untuk UMKM. Jadi kalau misalnya di Kecamatan Banda ini, ya Bapak sebenarnya dari perguruan tinggi, dari Bapak punya fakultas itu sangat bagus, mendorong masyarakat di sana untuk membentuk sebuah UMKM, bukan sebuah, beberapa UMKM, dan itu bisa dilakukan oleh rumah tangga. UMKM itu Pak, sekarang syaratnya sangat mudah. Jadi universitas bisa bantu, yang penting ada usahanya apa. Jadi cuma butuhkan apa nama usahanya, baik itu misalnya jual pulsa atau misalnya menjual ikan, ya ikan kering misalnya, atau apapun usahanya, rumah tangga ada nama usaha, ada dia punya KTP, domisili lokasi usahanya, kemudian ada keterangan dari lurahnya atau kepala desa bahwa memang ada usahanya. Itu saja datanya bisa digunakan untuk mengajukan bantuan ke Departemen Koperasi setempat. Jadi kalau Bapak di Kabupaten Maluku Tengah, itu Departemen Koperasi menyediakan sekarang dana yang cukup besar untuk UMKM, dan cuma 3 saja itu dibutuhkan datanya. Ada usahanya, kemudian ada KTP kartu keluarganya, sama keterangan dari lurah atau kepala desa. Itu saja yang diajukan. Jadi mungkin dari kampus bisa membantu mereka untuk bikin UMKM. Dari UMKM ini kemudian bisa minta bantuan, itu cuma-cuma Pak, cuma-cuma jumlahnya sekitar tahun ini sekitar 1,5 juta per UMKM, itu tidak banyak syaratnya. Bantuan bantuan stimulan saja. Nah, jadi dengan itu ini home industry ini kita bisa mulai dari situ. Jadi home industry itu semua, entah itu nanti dia bikin untuk alat pengering adonan
abon ikan atau bikin alat apa, itu UMKM. Kalau misalnya ada dana penelitian sendiri dari Bapak punya bantuan dari Astra atau UI, itu alhamdulillah. Tentu itu juga skemanya lain. Tapi tentu saja ini bisa kita bantu masyarakat di sana untuk satu, punya dulu usaha. Gitu. Punya usaha dulu supaya mereka bisa menjadi home industry. Nah, nanti pihak universitas bisa bantu untuk mereka mengurus namanya IRT, izin industri rumah tangga. Industri rumah sekarang itu Pak, kalau membuat suatu izin usaha itu sudah bisa dilakukan secara online dengan nama, kalau dulu ada SIUP, SITU dan lain-lain, itu sekarang sudah dipermudah untuk UMKM, cukup namanya NIB, nomor induk berusaha. Baik itu usaha laundry, usaha pengiriman ikan, macam-macam usaha kecil yang omsetnya di bawah 900 juta. Jadi banyak sekali itu yang mungkin bagus didorong masyarakat, diajarkan bagaimana caranya supaya bisa membuat usaha mandiri, usaha rumah tangga, apapun bentuknya. Apalagi kalau misalnya di sana banyak yang potensi wisata, mungkin ada, kita bisa berikan bantuan kursus-kursus bahasa misalnya kepada pemuda-pemudanya sehingga dia bisa menjadi guide untuk wisata, ya, atau membuat tempat-tempat wisatanya di daerah sadar wisata, masyarakat atau desa sadar wisata, kelurahan sadar wisata, di mana mereka memanfaatkan potensi keindahan pantainya, keindahan alamnya, kemudian situs-situs wisata yang ada, itu bisa dieksplorasi sehingga bisa kita bantu dari pihak universitas untuk membuatkan dia punya spanduk-spanduk, pamflet-pamflet, kemudian brosur-brosur, dan yang utama adalah kita bisa bantu membuatkan dia titik-titik di Google Map. Ya, karena sekarang ini globalisasi, kami di sini di UMI sendiri, kita sudah membuat seperti itu Pak. Jadi usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat kan biasanya di desa-desa terpencil Pak. Di sentra-sentra perekonomian itu biasanya ada di daerah-daerah terpencil yang belum ada di Google Map. Jadi kita di institusi pendidikan mendatangi lokasinya, kemudian kita catat koordinatnya, koordinat lokasi itu, kemudian di mana siapa orangnya yang tentu mereka sudah punya jaringan telepon biasanya, seluler ada. Jadi kita membuatkan identifikasi di Google Map untuk dia punya lokasi-lokasi usaha. Sehingga ketika kita bantu untuk membuatkan titik lokasi dia punya usaha, kita register di Google Map, maka beberapa waktu kemudian, biasanya tidak lama, hitungannya biasanya pekan saja, mungkin 1-2 minggu, maka dia punya usaha itu sudah tampil di Google Map. Kalau sudah ada di Google Map, maka kita sudah bisa membantu melakukan namanya tracing dia punya lokasi, bagaimana usaha untuk mencapai dia punya lokasi usaha dari ibu kota provinsi misalnya, atau dari ibu kota kabupaten, bagaimana untuk sampai lokasinya. Dengan ini, berdasarkan pengalaman, ternyata ini sangat membantu memutus jalur tengkulak, jalur orang-orang yang masyarakat yang mengambil keuntungan dari masyarakat kecil, sehingga penduduk, masyarakat itu bisa langsung mendapatkan bayarnya secara langsung. Memutus jalur-jalur yang tidak perlu, yang membuat mereka punya tetap menjadi, anggaplah miskin gitu. Jadi kalau misalnya petani yang punya produksi di daerah, itu tidak lagi mereka harus menjual ke para pengumpul. Mereka bisa mendapatkan customer langsung direct, sehingga harga mereka menjadi lebih bagus dibanding kalau dibeli oleh para pengumpul saja. Jadi itu mungkin pengalaman yang kami bisa sharing atas apa yang kita sudah lakukan di Universitas Muslim Indonesia, yang kita bisa secara bertahap, kalau kita misalnya sudah punya MOU, kita bisa membuat dia punya roadmap apa yang kita rencanakan sama-sama.
Kalau misalnya kita punya target desa sejahtera, apa menjadi tolok ukur yang akan kita jadikan sebagai target kita? Kemudian bagaimana existing condition saat ini? Nah, itulah yang kita akan buat bagaimana roadmap-nya. Bagaimana roadmap yang akan kita akan capai selama misalnya proyek 2 atau 3 tahun. Jadi kalau kita bekerja sama seperti itu, tentu ini tidak bisa kita seperti sulap gitu. Jadi kita buat roadmap apa yang kita lakukan. Mungkin pertama kita identifikasi dulu potensi wilayah, kemudian apa-apa yang kita bisa lakukan untuk tahap pertama, misalnya persentase pencerahan terhadap masyarakat. Kemudian kita buat pemetaan dia punya lokasi di Google Map. Kemudian kita bantu dalam soal teknologi pengolahan mereka punya sumber daya alam, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu bisa menjadi proyek yang 2-3 tahun yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dan potensi sumber daya kita sebagai universitas